pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dulu berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu pimpin doa ya. Yuk. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu mau kalian ngecek kanan kiri kalian apakah ada temannya yang tidak masuk kelas hari ini. Oke. Tidak ada ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Nah, sebelum memulainya, ayo anak-anak berdiri dulu terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kira-kira Ibu mau tanya dulu sebentar. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita mulai saja untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran pagi hari ini judulnya yaitu pada pagi hari ini kita akan belajar PKN ya anak-anak, dengan judul pembelajaran dengan judul pembelajaran pada pagi hari ini yaitu keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, apa sih itu keberagaman budaya dan agama di Indonesia? Apakah kalian punya teman yang berbeda suku atau berbeda agama? Kira-kira ada nggak? Ada. Ayo, siapa? Agamanya apa kira-kira? Ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen untuk agama ya. Kalau untuk suku, kira-kira ada suku apa aja? Iya benar, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku apa? Batak, iya. Tapi di sekeliling kita kebanyakan suku Jawa dan juga Sunda ya, karena kita berada di Jawa. Nah, sebelum sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Jadi keberagaman itu adalah perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi kayak perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, seperti itu ya. Jadi sangat banyak perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya banyak perbedaan mulai dari suku tadi, budaya, bahasa dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap saling toleransi, saling menghargai dan saling rukun seperti itu. Jadi keberagaman budaya adalah cara hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Keberagaman budaya di Indonesia itu ada apa aja kira-kira? Ada yang tahu? Keberagaman budaya di Indonesia itu ada apa aja? Iya, ada suku, iya benar. Terus ada bahasa, iya itu adalah perbedaan budaya yang ada di tempat kita ya. Terus ada adat istiadat, iya benar. Nah, kalau suku apa aja? Tadi contohnya, iya ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Dayak ya. Nah, kalau bahasa perbedaan bahasa, keberagaman bahasa, kira-kira ada bahasa apa aja di Indonesia? Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Minangkabau, ada bahasa Lampung. Itu adalah perbedaan bahasa ya yang ada di Indonesia. Terus kalau adat istiadat ada apa aja? Ya, kalau ada adat istiadat itu contohnya yaitu seperti upacara adat. Nah,
Jawa itu ada upacara adat, misalkan menari pakaian tradisional, ada tarian tradisional atau tarian daerah seperti itu ya. Nah, itu tadi contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang sekarang adalah keberagaman agama di Indonesia. Kira-kira di Indonesia ini ada agama apa aja? Ada yang tahu? Ada yang bisa nyebutin? Kira-kira ada berapa agama, jenis agama yang ada di Indonesia? Iya, benar, ada 6 ya. Ada agama apa aja? Ada Islam, Kristen, terus Katolik, ya, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu adalah macam-macam atau jenis-jenis keberagaman agama di Indonesia. Jadi agama itu adalah kepercayaan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua agama itu menganut ke Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Setiap orang berhak dan bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Bebas memilih ya. Jadi setiap orang itu bebas memilih agamanya masing-masing. Misalkan Siska ingin beragama Kristen, ya kita harus menghargai, kita harus toleransi atas agamanya. Mungkin orang tuanya beragama Kristen, jadi dia sebagai anaknya ngikut beragama Kristen. Atau misal orang tua Siska itu Kristen tapi Siska ingin beragama Islam, itu boleh-boleh saja, itu adalah termasuk hak masing-masing. Dan kita sebagai orang-orang di sekelilingnya hanya bisa menghargai dan benar banget, toleransi dan juga rukun. Jadi kita nggak boleh saling membuli atau saling bertengkar karena agama, kepercayaan kita masing-masing, karena keberagaman budaya ataupun adat istiadat kita masing-masing. Kita harus bisa saling menghargai dan saling rukun satu sama lain, walaupun di sekeliling kita punya beragam banyak perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, agama, dan juga istiadat. Nah, karena kita hidup di dalam keberagaman, kita harus punya sikap saling menghormati, ya, saling hidup rukun dan damai. Terus apa lagi? Iya, saling mendengarkan pendapat orang lain. Jadi itu perlu ya, mendengarkan pendapat orang lain itu sangat penting. Jadi kita nggak boleh semaunya sendiri, kita harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Terus tidak boleh saling mengejek, kita saling menolong dan juga tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jadi harus tetap hidup rukun. Seperti semboyan kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu jelaskan. Kira-kira ada pertanyaan dari anak-anak? Ada yang tidak paham atau belum paham, atau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan keberagaman budaya dan agama di Indonesia? Yang ingin tanya boleh angkat tangan ya. Nanti Ibu kasih nilai plus yang ingin bertanya jika tidak paham. Atau temannya mungkin yang sudah paham, boleh temannya dikasih tahu kira-kira apa yang perlu ditanyakan. Nanti temannya yang sudah tahu boleh memberitahu ya. Jadi itu namanya diskusi. Nah, jika sudah paham semua, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Jadi kita buat jadi 3 kelompok ya. Satu kelompok ada 3 orang ya. Oke, nanti Ibu akan memberikan lembar kerja tugas seperti ini. Nah, nanti kalian diskusikan ke kelompok kalian jawabannya apa kira-kira di sini. Setelah itu kalian presentasikan di depan, oke? Di sini tugasnya yaitu tuliskan contoh keberagaman budaya dan agama di lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini di kolom
keberagaman itu ada budaya dan ada agama. Nanti kalian tulis kira-kira jenis keberagaman budaya itu ada apa aja, terus jenis keberagaman agama itu ada apa aja, kalian tulis, kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian ya. Nah setelah itu jika sudah dipresentasikan ke depan, oke? Nah alhamdulillah itu tadi sudah selesai kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah sekarang ibu mau tanya, kira-kira anak-anak ada yang belum paham sampai sini, masih ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, oke. Sekarang kita simpulkan kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ada yang ingin menyimpulkan, ada yang ingin mencoba menyimpulkan, atau kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini pembelajaran tentang keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Jadi kita simpulkan ya untuk materi keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya banyak atau memiliki banyak keberagaman ya anak-anak, memiliki keberagaman budaya dan agama yang banyak banget. Nah, walaupun itu semua berbeda-beda, kita itu harus tetap bersatu seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, kita harus saling menghargai. Pada intinya semua perbedaan itu kita harus bisa saling toleransi, saling hidup rukun ya, benar banget. Jadi kita nggak boleh saling mengejek atau saling membuli, itu adalah sifat yang buruk. Jadi kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan di antara kita, maka Indonesia tidak akan bisa bersatu, jadi terpecah-pecah, jadi tergolong-golong. Jadi tidak baik. Oke, benar banget. Baik, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan untuk minggu depan kita membahas tentang materi lain ya. Nanti Ibu sampaikan materinya pada minggu depan, oke? Nah, selanjutnya kita tutup aja pembelajaran pada pagi hari ini. Duduk yang rapi ya. Ya, duduk yang rapi. Udah. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa akan Ibu pimpin ya.